Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah berpartisipasi dan hadir dalam acara hari ini. Yang nantinya kita akan membicarakan mengenai salah satu video yang tentang petani, anak muda, dan Pancasila. Nah, maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Cantik Kurniawati dengan NPM 278. Selanjutnya ada Mas Abdi Gumilang dengan NPM 288. Selanjutnya ada Mas Indra Setio Utomo dengan NPM 293. Selanjutnya ada Mas Geri Chandra dengan NPM 276. Kemudian ada Mbak Hanifah Nuraini Hidayati dengan NPM 291. Kemudian ada Mbak Nefira Saharani dengan NPM 289. Kemudian ada Mbak Fidila Azra dengan NPM 277. Kemudian ada Mas Lainglur dengan NPM 290. Terima kasih teman-teman sudah say hi kepada saya. Selanjutnya, langsung saja kita ke poin selanjutnya, yaitu berpendapat mengenai video tersebut. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk menceritakan sedikit tentang video tersebut dan intinya. Video tersebut menceritakan tentang seorang petani yang bernama Bapak Ngatenu yang sudah berprofesi sebagai petani selama 30 tahun, kurang lebih 30 tahun, yang dia merasa bahwa sebagai petani hidup dia sudah tentram, tidak bingung, tidak gelisah mengenai makanan, karena sebagai petani pasti dia mempunyai beras untuk makan ya. Kemudian dia berpendapat bahwa sebagai petani adalah pekerjaan yang sulit, tetapi dia meyakini bahwa itu adalah pilihannya dan dia mau menerima segala konsekuensi yang dihadapi oleh petani. Dan dia juga sangat bersyukur kepada Sang Pencipta mengenai apa yang akan terjadi pada padinya kelak. Entah itu akan gagal atau mungkin berhasil, dia akan selalu bersyukur karena dia mempunyai prinsip bahwa ketika dia sudah mencoba, pasti di akhir nanti dia akan diberikan yang terbaik oleh Sang Pencipta. Seperti itu ya inti dari video tersebut. Maka dari itu kita langsung saja ke poin berikutnya, yaitu berpendapat mengenai video tersebut. Maka dari itu saya menunjuk Mas Indra Setio Utomo untuk berpendapat terlebih dahulu mengenai video tersebut. Silakan, waktu dan tempatnya saya persilakan. Baiklah, terima kasih Mbak Janti atas kesempatannya. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan apa yang pengamalan Pancasila apa yang dapat kita ambil dalam video tersebut. Saya mendasari dari sekitar menit 50 sampai maksud saya dari menit 1 sampai menit 1.50. Bapak Ngatenu ini menjelaskan tentang tahap-tahap bertani yang sangat banyak, mulai dari menyiapkan lahan tani untuk tani, setelah itu menyiapkan lahan untuk fase tandur, yaitu menanam padi. Setelah itu petani akan memupuk dan mengkompres padi tersebut sampai masa panen. Nah, dari cerita Pak Ngatenu tersebut dapat saya simpulkan bahwa sebenarnya bertani itu sulit. Namun akan tetap dijalankan karena memang itulah yang disukai Pak Ngatenu. Dalam proses bertani ini dapat dihubungkan dalam proses perumusan Pancasila oleh Insinyur Soekarno dan pahlawan lainnya. Insinyur Soekarno juga harus bekerja keras merumuskan Pancasila, mulai dari mengemukakan pendapat tentang 5 dasar negara, lalu beliau juga sidang dari pagi hingga bertemu pagi lagi untuk menyusun Piagam Jakarta dalam Panitia 9. Pada akhirnya, dari kedua filosofi di atas antara bertani dan merumuskan Pancasila, memang kedua hal tersebut adalah hal yang berbeda. Namun keduanya memiliki persamaan, yaitu yang pertama adalah keduanya memiliki passion dalam melaksanakan tugasnya tanpa adanya paksaan dari orang lain dan dari hati nurani sendiri. Yang kedua adalah
sama-sama memerlukan kerja keras dalam mencapai apa yang diinginkan oleh suatu kelompok tani atau panitia 9 itu sendiri. Yang ketiga adalah sama-sama menjunjung tinggi gotong royong dan saling membantu sama lain serta toleransi untuk mewujudkan persatuan agar mendapat hasil kerja bersama yang sesuai target dan memuaskan. Dari ketiga poin di atas dapat kita simpulkan pengamalan Pancasila ini adalah sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, dan 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian penjelasan dan pendapat dari saya kembalikan kepada Mbak Janti. Silakan Mbak Janti. Terima kasih Mas Indra atas pendapat Anda. Berarti Mas Indra ini berpendapat bahwa Pak Ngatenu ini sama halnya seperti pahlawan kita yang telah bersusah payah dan menciptakan Piagam Jakarta, mereka sama-sama berjuang, dan mereka sangat-sangat yakin mengenai passion mereka dan keyakinan mereka mengenai hasil dari apa yang mereka perjuangkan ya Mas. Oke, selanjutnya pendapat selanjutnya akan kita dengarkan dari Mbak Hanifah Nuraini. Dayati, silakan, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Di sini menurut saya ada nilai ketuhanan yang Maha Esa dari video tersebut ya, yaitu sila pertama tadi. Nah, di sana Bapak Ngatenu tuh bilang bahwa beliau tuh percaya akan kebesaran Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Pak Ngatenu juga bilang bahwa prinsip para petani itu harus punya kesabaran dalam menunggu hasil panennya, apakah berhasil atau gagal. Nah, kalau seandainya berhasil, mereka akan merasa sangat bersyukur. Yang biasanya tuh di desa-desa tuh terdapat tradisi pesta rakyat yang mana sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan atas limpahan syukur dan nikmat yang telah diberikan dengan memberhasilkan panen mereka. Nah, biasanya tuh setiap daerah tentunya berbeda ya cara petani mewujudkan rasa syukur mereka kepada Tuhan. Nah, seandainya pun gagal, mereka tetap akan tidak merasa sedih dan tetap bersyukur dan tetap sabar gitu, tetap sabar untuk memberhasilkan panen selanjutnya seperti itu. Nah, setelah itu menurut saya ada nilai sila keempat yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, mengandung arti bahwa suatu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Nah, nilai ini tuh ditandai dengan adanya peranan pemerintah dalam memberdayakan, membangun, dan mensejahterakan pertanian. Misalnya dengan adanya lembaga-lembaga yang berperan dalam perencanaan dan pembangunan di desa, khususnya membangun masyarakat petani yang dapat menampung atau berperan sebagai wadah aspirasi langsung petani dan dapat juga membantu petani dalam hal pembiayaan, sarana, dan prasarana. Nah, maka dari itu ini tuh menunjukkan bahwa adanya penerapan nilai kerakyatan atau demokrasi Pancasila dalam pertanian. Itu saja mungkin dari saya kembalikan kepada Mbak Janti. Ya, terima kasih Mbak Hanifah atas pendapatnya. Berarti Pak Ngatenu ini sangat-sangat mempunyai perasaan yang luar biasa terhadap pekerjaannya, dedikasinya, dan kesabarannya tentang pekerjaannya ini ya Mbak ya. Selanjutnya kita persilakan kepada Mas Gilang untuk menyampaikan pendapat Anda. Silakan, waktu dan tempatnya saya persilakan. Oke, terima kasih Mbak Janti atas kesempatannya. Di sini saya akan berpendapat tentang apa yang disampaikan oleh Mas Indra tadi ya. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Mas Indra tentang yang dialami oleh Bapak Ngatenu, yaitu ngomongin tentang kesejahteraannya. Yang dialami Bapak Ngatenu itu memang belum sejahtera ya, bahkan jauh. Petani di Indonesia juga belum merata kesejahteraannya. Bahkan untuk keseluruhannya juga kurang. Padahal kontribusi yang dialami oleh petani bagi negara kita itu sangat luar biasa. Salah satu contohnya yaitu pertumbuhan ekonomi negara. Pertumbuhan ekonomi itu dapat berjalan dengan lancar apabila didukung oleh sumber daya alam yang melimpah, yaitu hasil tani tadi.
Dan apabila dikembangkan dengan teknologi yang mendukung, pasti akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam hal SDA. Tetapi nyatanya pertanian di negara kita itu masih tertinggal jauh dari negara Asia lainnya, seperti pertanian Jepang, pertanian Thailand, dan pertanian Cina. Padahal negara kita itu negara agraris. Maka diperlukanlah generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian. Karena mereka sebagai penerus pembangunan pertanian di masa yang akan datang, khususnya di negara kita. Kurangnya minat generasi muda sekarang itu juga disebabkan oleh dunia pertanian yang katanya identik dengan dunia kotor, kumuh, miskin, dan komunitas yang terpinggirkan, serta dianggap tidak menjanjikan. Oleh sebab itu, harusnya kehidupan petani itu lebih disejahterakan lagi dan lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah dengan yang sesuai dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tadi pendapat dari saya kembalikan ke Mbak Janti. Silakan Mbak Janti. Ya, terima kasih Mas Abdi Gumilang telah berpendapat mengenai Bapak Ngatenu. Berarti Mas Abdi ini berpendapat bahwa sebetulnya jika petani-petani di Indonesia, di dunia pertanian di Indonesia dikembangkan lagi, apalagi oleh generasi muda saat ini, pastinya kesejahteraan petani akan terjamin ya Mas ya, dan juga para generasi muda menjadi lebih peduli mengenai petani-petani di Indonesia. Selanjutnya kita persilahkan untuk Mbak Fidela Azra untuk menyampaikan pendapat Anda. Silakan, waktu dan tempatnya saya persilakan. Terima kasih Mbak Janti atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya bahwa setelah menonton video yang tadi bisa dibilang saya meragukan kesejahteraan para petani dan keluarganya. Karena seperti yang dibilang Pak Ngatenu, yang penting punya beras untuk makan. Mungkin dengan ada subsidi-subsidi dari pemerintah, sepertinya belum sepenuhnya bisa menyejahterakan para petani. Yang notabene-nya telah bekerja keras untuk menanam padi agar bisa dikonsumsi oleh seluruh rakyat Indonesia. Namun menjadi petani bukanlah hal yang mudah, kata Pak Ngatenu. Tapi seharusnya hidup petani bisa sejahtera layaknya pada sila yang ketiga, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya seluruh rakyat Indonesia berhak untuk sejahtera dan melanjutkan hidupnya dengan baik. Begitu saja pendapat saya kembalikan kepada Mbak Janti. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Fidel. Berarti Mbak Fidel ini sama ya, seperti Mas Abdi, berpendapat tentang kesejahteraan petani itu sendiri. Baik, selanjutnya silakan, saya persilakan untuk Mas Giri Chandra untuk menyampaikan pendapat Anda mengenai Bapak Ngatenu dan video tersebut. Silakan, waktu dan tempatnya saya persilakan. Terima kasih Mbak Janti atas waktunya. Dalam video tersebut, Pak Ngatenu bilang bahwa ia memilih petani sebagai profesinya adalah karena ia menyukai pekerjaan tersebut. Dan ia berpikir bahwa petani adalah raja, karena jika tidak ada petani, maka rakyat juga akan susah, seperti itu. Ia melakukan pekerjaan tersebut dengan ikhlas karena ia senang mengerjakan pekerjaan tersebut. Ia menilai petani tidak hanya menyejahterakan petani itu sendiri, melainkan seluruh rakyat dari negara ini. Hal ini berkaitan dengan sila keempat, yaitu tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena zaman sekarang orang banyak yang mencari pekerjaan hanya berdasarkan materi saja, tanpa adanya keikhlasan dalam melakukan pekerjaan tersebut, sehingga manfaat bagi orang lain di sekitar itu kurang, seperti itu. Hal tersebut bisa kita lihat di dunia perpolitikan Indonesia, di mana banyaknya pejabat korup yang menyalahgunakan jabatannya untuk korupsi, kolusi, nepotisme, yang ujungnya orang yang dinamai wakil rakyat malah tidak menyejahterakan rakyat itu sendiri, seperti itu. Terima kasih atas waktunya, saya kembalikan kepada Mbak Janti. Ya, baik Mas Gary atas pendapat Anda. Baik, kita langsung saja ke Mbak Nevira untuk menyampaikan pendapat Anda. Silakan, waktu dan tempatnya saya persilakan. Oke, terima kasih Mbak Janti atas waktunya. Di sini saya akan memberikan analisis dan solusi seperti apa masa depan pertanian di Indonesia di tengah lahan yang makin lama makin habis dan ada yang enggan bekerja di sektor pertanian.
Pendapat saya yaitu generasi muda saat ini yang benar-benar berminat untuk terjun menanam padi berdasarkan data pemerintah hanya sekitar 9,5% saja. Dan jika dilihat dari angka tersebut, kemungkinan besar para petani akan semakin punah jika tidak ada penerus dari anak muda dan jika hanya sedikit dari bidang pertanian ini. Padahal petani adalah orang yang memiliki peran penting dalam perkembangan pangan maupun industri. Untuk itu, pemerintah harus mengupayakan akses yang bisa mempermudah dan membantu agar anak muda enggan bekerja di sektor pertanian dan dengan mengupayakan akses terhadap lahan dan luas lahan harus memadai dalam berbagai bentuk aspek pemenuhan kegiatan di sektor pertanian. Lalu, kemudahan petani dalam mengakses modal yang diperlukan untuk membiayai keperluan dan pengelolaan usaha tani. Dan pemerintah juga harus bisa membantu dalam aspek teknologi pertanian bagi para pemuda yang berminat untuk teknologi pertanian modern tentu akan meningkatkan minat generasi muda karena itu akan memudahkan dan mempermudahkan pekerjaan, contohnya rice transplanter atau pencakok padi, combine harvester atau pemanen kombinasi, dryer atau pengaring, alat perontokan padi, mesin pemipil jagung, traktor, dan pompa air. Sekian pendapat dari saya kembalikan ke Mbak Janti. Ya, terima kasih Mbak Nafira telah menyampaikan pendapat Anda. Nah, untuk yang terakhir nih, kita langsung saja ke Mas Lainlut untuk menyampaikan pendapat Anda. Silakan, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Pendapat saya setelah menonton film tersebut yang menceritakan tentang kehidupan sehari-hari dari seorang petani. Dalam film itu, Bapak petani tersebut mengatakan bahwa menjadi seorang petani itu nggak perlu pusing-pusing mikirin ini, itu, dan lain sebagainya. Dan dalam menjadi seorang petani, dia hanya perlu berfokus menanam, merawat, dan menunggu waktunya untuk memanen hasil panen yang ia tanam tersebut. Dan dalam menjadi seorang petani itu, yang namanya gotong royong sangat berguna baik bagi diri sendiri maupun bagi petani yang lainnya. Kemudian jika dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, hal tersebut termaksud ke dalam nilai sila yang ketiga, yang berbunyi Persatuan Indonesia. Baik, demikian pendapat dari saya kembalikan kepada Mbak Janti. Ya, terima kasih Mas Lain telah berpendapat dan menyampaikannya. Tiba saatnya untuk kita menutup podcast pada hari ini. Kita mengambil inti dari pendapat-pendapat teman-teman sekalian ini bahwa menjadi petani itu adalah pekerjaan yang sangat-sangat mulia karena mereka berjuang tidak hanya untuk dirinya sendiri dan keluarga, tetapi juga semua masyarakat di Indonesia, karena tanpa petani masyarakat Indonesia tidak akan bisa makan ya, karena beras itu dipanen oleh petani tentunya ya. Dan juga kita sadar bahwa sebenarnya menjadi petani itu bukanlah hal yang mudah dan tidak semua orang mau menjadi petani, tetapi Bapak Ngatenu dan para petani di Indonesia ini sangat berdedikasi tinggi terhadap pekerjaannya karena mereka mau dan bertahan untuk menjadi seorang petani yang bekerja keras demi menghidupi keluarganya dan dirinya sendiri. Dan juga kita sadar betul bahwa petani-petani di Indonesia ini belum sepenuhnya mendapatkan kesejahteraan yang layak karena menjadi petani itu sebenarnya bukan pekerjaan yang mahal, tapi sangat mulia. Nah, itu saja podcast pada siang hari ini mengenai petani, anak muda, dan Pancasila. Maka dari itu, saya akan menutup podcast pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih teman-teman telah berpartisipasi dan berkontribusi untuk memberikan pendapat teman-teman mengenai petani. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Iya, terima kasih.